back to my channel. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengganti oli mesin Matic Beat. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengganti oli mesin. Yang pertama adalah sudah pasti ininya, jenis oli. Jenis oli kita harus menggunakan oli jenis Matic. Nah, di sini saya menggunakan oli ori atau oli dari Honda itu sendiri. Nah, untuk keterangannya di sini kan ada tulisan Matic. Jika kalian mengganti oli sendiri di rumah, kalian beli olinya di tukang bengkel, nanti bilang ke mas-masnya, "Mas, beli oli mesin Matic." Nah, nanti pasti masnya tahu lah. Nah, untuk memastikannya kalian tinggal lihat saja kemasannya. Di sini ada oli jenis Matic, kemudian di sini juga ada kekentalannya, kode kekentalan. Nah, biasanya oli Matic itu mililiternya itu enggak sampai 1 liter, atau kapasitasnya hanya 0,8 liter atau 800 ml sesuai dengan kebutuhan mesin Matic. Nah, untuk di sini kodenya adalah 10W30 API SL JASO, yang artinya itu 10W itu adalah kekentalan atau indeks viskositas oli atau kekentalan, dimana W-nya itu adalah winter. Jadi pada saat suhu di sekitar kita adalah suhu dingin, maka oli ini tidak sampai membeku, sampai bisa minus 25 derajat. Kemudian di sini ada strip 30. Nah, 30 di sini itu untuk menunjukkan ketahanan oli pada kondisi suhu tinggi, yang mana bisa sampai 100 derajat. Nah, kemudian API-nya itu adalah American Petroleum Institute, yaitu hukum yang mengatur ini kekentalan oli. Kemudian SL yaitu kode untuk bensin. Nah, setelah itu yang kedua adalah kalian harus terlebih dahulu mendinginkan mesin motor Beat kalian. Jika kalian menghidupkannya atau menggantinya sewaktu mesin panas, tunggu dulu beberapa saat, mungkin 5 atau 10 menit sampai mesin itu agak dingin. Kemudian sebelum mengganti oli, kalian harus cek terlebih dahulu kualitas oli. Nah, kalian cek dulu melalui ini. Ini adalah dipstick atau pengecekan oli melalui batang yang di sini. Nah, kemudian kalian cek dulu di sini kekentalannya, kemudian gimana, kemudian kalian cek kualitasnya lah. Kualitas itu tersebut antara lain yaitu mengenai kekentalan, kemudian warna oli dan bau oli. Itu termasuk kualitas oli. Nah, di sini untuk kekentalannya udah encer. Kemudian untuk warna olinya ya hitam pekat lah ya, umum wajar. Nah, kemudian untuk bau olinya masih bau oli biasa. Nah, sedikit informasi, apabila warna oli itu terlihat agak keputihan, berarti oli tersebut tercampur dengan air. Nah, kebetulan di sini kualitas oli masih standar lah, standar mau diganti. Nah, setelah itu kita cek ke kuantitasnya. Kuantitas yaitu mengenai banyaknya oli di dalam mesin. Nanti kita lap dulu, kemudian kita cek kuantitasnya. Karena saya hanya pakai satu tangan untuk mengecek, jadi yang satunya ini untuk merekam, ya minta maaf apabila kurang maksimal. Nah, di sini sebelum kalian memasukkan lagi ke dalam lubang, kalian harus lap dulu ya dipsticknya sampai kering. Kalau sudah, kalian boleh masukkan lagi untuk mengecek apakah kualitas atau kuantitas oli ini masih dalam kondisi standar sesuai di antara garis up dan low. Nah, masih banyak, ini bisa kalian lihat. Berarti ini olinya tidak berkurang. Itu tandanya berarti tidak ada kebocoran di dalam mesin. Nah, untuk proses selanjutnya kita lanjut ke
pelepasan baut tap-tapan yang di bawah mesin. Nah, kalau Bitmatic ini menggunakan baut ukuran 12. Nah, di sini saya menggunakan kunci shock untuk memudahkan pelepasan. Nah, untuk bautnya itu karena saya tangan satu jadi agak susah lah ya, tapi saya usahakan bisa. Kita putar lawan arah jarum jam. Nah, apabila sudah kendor seperti ini, tinggal kita pakai tangan aja. Nah, tunggu sampai olinya keluar semua. Nah, di sini saya pakai nampan hijau untuk berjaga-jaga agar tidak ke lantai. Tapi walaupun begitu, ini ada yang ke lantai, tapi nggak apa-apa lah. Kalau sudah olinya sudah turun semua, tinggal pilihan kalian itu mau disemprot pakai kompresor atau tidak. Itu sebenarnya sunnah atau tidak wajib. Nah, kita tunggu sampai olinya turun semua. Nah, kondisinya sudah hitam pekat. Oke. Nah, ini olinya. Tapi kita tunggu dulu sampai habis karena saya nggak mau pakai kompresor. Nah, apabila dirasa olinya sudah cukup turun semua, ini tinggal kalian masukkan lagi baut tap-tapannya ke dalam tempatnya. Usahakan ini jangan sampai lupa ya, karena banyak kejadian kalau orang mengganti oli sendiri di rumah, ininya lupa, belum dipasang tapi oli baru sudah dimasukkan. Itu nanti sangat fatal karena membuang oli percuma. Nah, di sini saya pasang dulu baut tap-tapannya ke dalam mesin, kencangkan searah jarum jam. Setelah itu kencangkan lagi dengan kunci shock atau kunci 12. Bebas kalian punya ring juga nggak apa-apa pakai kunci ring. Di sini saya pakai kunci shock. Karena pakai tangan satu jadi kurang maksimal. Dia untuk sementara ininya saya stop. Nah, untuk pemasangan baut tap-tapannya sudah. Tinggal kita taruhkan oli di lubang ini. Taruhkan oli. Nah, oli ini pakai oli MPX 2. Nah, untuk memasukkan oli di sini saya pakai torong. Ini namanya torong di daerah saya. Jangan lupa sebelum memakai itu bersihkan dulu torongnya dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, seperti biasanya saya selalu memiringkan kendaraan seperti ini pakai bantuan standar yang satunya lagi. Nah, kemudian kita alihkan dulu ini oli, pinggirkan biar enggak tumpah. Kemudian kita taruh olinya lewat torong ini. Kita buka dulu ininya, tutup olinya kita buka. Mohon maaf ya, ini karena di pinggir jalan besar jadi suaranya terganggu. Kita buka ini. Kalau lama tinggal toplos saja pakai kunci. Nah, jika udah ketoplos, tinggal kita masukkan ke dalam torongnya. Nah,
Untuk olinya semoga ini oli ori ya, karena saya sendiri juga kurang tahu cara membedakan oli ori dan oli yang palsu. Mungkin untuk video kedepannya saya akan membahas itu. Saya cari-cari referensi. Kemudian kita masukkan lewat torong ini. Nah, seperti ini. Dan pelan-pelan saja, karena kalau kebanyakan nanti melewet atau apa ya namanya ya, rembes melalui lubang di pinggiran sana bawah torong. Nah itu, jadi mending pelan-pelan saja. Ini habiskan saja ya, karena di dalam bungkusannya sudah tertera 0,8 liter, berarti sesuai dengan kapasitas oli mesin di motor Matic Beat. Nah, kita masukkan semuanya, pokoknya semuanya dimasukkan, jangan sampai ada sisa. Nah, setelah itu tinggal kita tutup saja. Nanti ini saya nunggu sampai habis dulu. Nah, jika sudah, kita angkat saja torongnya, kemudian lanjut ke bagian tutup. Taruh situ dulu, kemudian tutup yang tadi saya taruh di sini kita ambil, kita tutup. Nah, tutup. Kita kencangkan dengan ini, pang, dikit aja, jangan kencang-kencang. Kemudian oli yang masih ada di bawah kita bersihkan. Pokoknya selalu jaga kondisi sekitar bengkel ya guys. Jadi gini, kita bersihkan pakai lap. Nah, oli yang menetes tadi juga kita bersihkan di motor. Selalu jaga kebersihan. Oke, tinggal kita nyalakan mesinnya. Karena ini sudah kita tes, kita nyalakan mesinnya. Oh ya, sorry, standar lupa. Kita nyalakan mesinnya. Oke. Kita matikan. Nah, segitu dulu tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan silakan saya minta kritik dan sarannya di komentar. Terima kasih.